Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali anak sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai. Untuk hari ini kita akan membahas tentang mawaris. Mawaris atau ilmu faraid. Baik, untuk profil ini saya sendiri, itu Akas Fatoni sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Rolobalet Komen, Jawa Tengah. Materi-materi yang akan saya sampaikan itu berasal dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA kelas 12. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini kita akan mengamati terlebih dahulu. Ada pengamatan 1, pengamatan 2. Sini petunjuknya adalah amatilah kedua gambar di atas dengan cermat, dengan teliti. Setelah itu kemudian identifikasikan ciri-ciri dari gambar kedua tersebut di atas. Setelah mengamati, kalian akan menganalisis. Buatlah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kedua gambar di atas tadi, yang meliputi jenis gambar, latar belakang kegiatan, tujuan melakukan kegiatan, dan manfaat melakukan kegiatan tersebut. Setelah menganalisis, nanti kalian akan mengeksplorasi. Ini merumuskan pertanyaan. Lakukanlah eksplorasi dari berbagai sumber belajar, baik dari buku maupun internet. Kemudian kalian berusaha untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertanyaan tadi, dan hasilnya tuangkanlah dalam kolom berikut. Nah, ini kolom untuk eksplorasi. Dari gambar itu, ini rumusan pertanyaan, silakan dimasukkan di sini. Kemudian hasil eksplorasi juga tuangkan di dalam kolom. Kemudian hasil belajar dan indikator. Dari materi yang akan disampaikan ini diharapkan kalian semua dapat menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Kemudian dapat mempraktekkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Dan indikatornya, sebagai indikator itu dapat menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam, mempraktekkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Baik, kita masuk pada peta konsep. Peta konsep dari materi mawaris. Nanti kita akan masuk ke pengertian, kemudian harta sebelum dibagi, wasiat dan syaratnya, dan penetapan ahli waris. Dari pengertian mawaris. Mawaris itu mempunyai arti ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris, atau bagaimana sih cara kita membagi harta warisan. Mawaris itu sendiri disebut juga dengan ilmu faraid, itu ilmu yang mempelajari kadar pembagian masing-masing ahli waris. Sekarang rukun mawaris, sesuatu yang ada ketika harta warisan itu akan dibagikan. Yang pertama, adanya orang yang mewariskan. Ini orang yang mewariskan harus ada ketika harta waris itu akan dibagikan, dalam arti orang yang membagikan harta waris itu cukup jelas. Kemudian adanya harta yang diwariskan dan adanya ahli waris yang menerima dari harta warisan tersebut. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan sebelum
harta dibagi. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, bahwa perlu diketahui bersama bahwa harta warisan sebelum dibagikan kepada ahli waris, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, membayar hutang kalau masih ada. Ini jikalau si mayat mempunyai hutang, maka bayarlah hutang tersebut sebelum harta warisan dibagikan. Kemudian keluarkan zakat bila sampai batas nisabnya. Jikalau sudah sampai batas nisab, si mayat itu mempunyai harta yang cukup, maka keluarkanlah zakatnya. Kemudian keluarkanlah biaya perawatan dan pemakaman jenazah. Jadi sebelum harta warisan itu dibagi, maka keluarkanlah biaya untuk perawatan, mungkin ketika dia sakit sampai pada pemakaman selesai. Kemudian melaksanakan wasiat si jenazah. Ini andai kata si jenazah sebelum meninggal berwasiat, maka laksanakanlah wasiat tersebut. Kemudian asbabul irsi. Anakku sekalian yang saya banggakan, apa sih itu asbabul irsi? Asbabul irsi adalah hal-hal atau sebab-sebab yang dapat mendapatkan dia tentang harta warisan, atau hal yang menyebabkan dia mendapatkan harta warisan dari si jenazah. Yang pertama, karena adanya hubungan darah, misalkan anak dan seterusnya. Karena hubungan nikah yang sah, ini suami ataupun istri. Karena memerdekakan budak, jelas. Karena seagama dengan si mayat. Baik, kita lanjutkan kepada pengertian dan syarat wasiat. Wasiat itu adalah suatu pesan kebaikan yang harus dilaksanakan sepeninggal si mayat. Syarat dari wasiat itu adalah dilaksanakan dalam keadaan sadar. Jadi ketika si mayat, si orang yang meninggal sebelum meninggalnya itu sudah mempunyai wasiat, ini dilaksanakan atau dilakukan dalam keadaan sadar. Kemudian wasiat itu berisikan tentang kebaikan-kebaikan. Jadi tidak diperkenankan wasiat tentang kejahatan, kejelekan untuk dilaksanakan. Dan wasiat itu tidak lebih dari sepertiga jumlah seluruh harta yang dimiliki. Dan tidak diwasiatkan kepada ahli waris yang berhak mewarisi hartanya. Kemudian mawani'ul irsi, yaitu hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak waris atau hal-hal yang menyebabkan terhalangnya mendapatkan hak warisan. Yang pertama, budak yang belum dimerdekakan. Kemudian pembunuh keluarganya sendiri dengan harapan ini mungkin ingin mendapatkan warisannya. Yang ketiga, berbeda agama, walaupun dalam satu keluarga ini tidak mendapatkan warisan. Yang keempat adalah murtad atau keluar dari Islam. Itulah materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat diterima. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.